Allahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa kita? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala kitabus sawmi ila anqal wa qala, dan adalah fardunya itu puasa diketahui dengan masyhur daripada perintah agama Islam. Maka barang siapa mungkar akan wajibnya, jadilah ia kafirun. Orang mengingkari masalah puasa itu kafir namanya. Ya, hati-hati. Dan wajib menyuruhkan dia taubah daripadanya. Maka jika enggan ia daripada taubah, wajib atas imam sahabat itu membunuh dia. Perintahnya itu puasa. Ini Ramadan kedai buka setengah tiang, ngingkar jualan siang-siang, alasan jual cendol, jual bubur buat anak-anak yang makan anak ajaib jenggot bukumis. Ya kan, pagi-pagi itu bubur treng ada manalah bayi-bayi makan bubur. Ya Allah, ini tadi kemungkaran yang nampak seperti itu, sama mengingkari secara keseluruhan. Tuh. Melainkan jika ada ia baru masuk Islam, jadi anggap orang baru masuk Islam itu atau jadi jauh daripada ulama, maka tiadalah ia jadi kafirun, sebab ingkarnya akan wajibnya. Wa qala, dan barang siapa meninggalkan puasa kena segannya, tiada karena ingkar akan wajibnya, seperti katanya puasa Ramadan kan wajib atasku, tapi tiada aku puasa karena segan dan tiada dengan uzur sakit atau safar, maka hendaklah dipenjarakan akan dia. Ada orang tunggal penjara dengan tak puasa, tambah tak puasa dia bilang tuh. Di dalam penjara dan tiada diberi akan dia makan dan minum. Pada siang suruh puasa pula. Dan tiada diberi akan dia makan dan minum pada siang hari supaya hasil baginya rupa puasa. Dengan demikian itu, demikianlah dikerjakan hingga dikerjakannya puasa. Pada ketika itu dikeluarkanlah ia daripada penjara. Coba puasa kau, keluar. Tak puasa masuk lagi. Tuh. Wa qala, kata setengah ulama, fardu puasa pada bulan Ramadan tiada tertentu pada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tiada daripada segala umat yang dahulu melainkan difardukan Allah Ta'ala atas mereka itu puasa pada bulan Ramadan, seperti firman Allah Ta'ala, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Artinya orang dulu juga difardukan puasa, cuman gayanya kita tidak tahu gimana Artinya seperti difardukan Allah Ta'ala puasa itu atas segala umat yang dahulu daripada kamu. Dan kata setengah ulama, fardu puasa itu tiada tertentu pada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya tertentu pada agama Nabi kita, yaitu keadaan waktunya pada bulan Ramadan. Satu ada mengatakan Mahatma Gandhi itu, yang dikatakan bapak nabinya orang India itu, yang pakai ihram saja itu bisa dipuasa 20 hari siang malam, tak makan-makan. Yang nangkap nabinya India kata dulu itu tuh datuk kau tuh ya.
Ini buyutnya puasa tidak. Ini siang malam puasanya itu. Nah, itu. Adapun tasbihun pada ayat Quran itu pada diberi puasa, ya pada diri puasa, tiada pada waktunya. Tuh, kalau kita berwaktu kan. Kata Syekh Ibn Abdissalam, bulan Ramadan itu terabdal daripada segala bulan hingga daripada 10 hari bulan Dzulhijjah, sekalipun kan tersebut dalam hadis yang sahih bahwa Ramadan itu penghulu segala bulan. Dan harus puasa Ramadan itu kurang sehari daripada 30 hari, karena bulan Ramadan terkadang genap 30 dan terkadang kurang daripadanya. Ya. Dan pahalanya bersamaan juga 29 30 ya. Melainkan kaum Syiah, maka tiada diharuskan mereka itu kurang sehari daripada 30 hari. Dia tetap ya. Maka betapa kiranya tiada diharuskan mereka itu kurang sehari, padahal Nabi Muhammad SAW adalah ia puasa pada tiap-tiap Ramadan kurang daripada 30 hari, melainkan sebulan jua yang genap puasanya 30 hari. Maka puasa itu ya tidak boleh lebih 30, tak kurang daripada 29. Kurang daripada 29 itu diqada, namanya satu hari lebih 30 haram untuk berpuasa. Itu ya. Ini Nabi SAW ditanya bulan tebar setelah tapi tunjukkan Nabi 1 2 3 1 2 begini Nabi. Era 30 29. Itu tentang masalah bulan tersebut. Qala bermula wajib puasa bulan Ramadan itu dengan genap Sya'ban. Nah, tuh, itu kalau genap Sya'ban itu 30 hari. Jikalau ada langit itu ghubarun. Apa ghubar tuh? Ya, asal ghubarnya debu. Kalau sahab, kalau yang itu sahab itu baru mendung. Ya, ghubarun ini debu ya. Beda gayanya. Jikalau ada langit itu ghubarun sekalipun atau dengan melihat bulan, seorang laki-laki yang adilun kemudian daripada masuk matahari pada malam 30 daripada bulan Sya'ban, dan tiada memadai melihat bulan dengan wasitah teropong, perantara di teropong, gimana Pak? Itu tak memadai ya. Umpamanya karena sabda Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fakmilu iddata Sya'ban salasina. Umma ya. Ini hal-hal diingatkan kepada kita tersebut itu ya. Sekarang kan debunya banyak, kebakaran hutan di mana-mana. Terus pula kita ya. Mau tak mau kata orang bilang. Yakni puasalah kamu dengan melihat bulan dan berbuka kamu dengan melihat bulan. Maka jika tiada kelihatan bulan sebab ragu ya, apa itu? Ada keraguan umpamanya syak ya, maka sempurnakan oleh kamu bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Dan demikian lagi wajib puasa Ramadan dengan kabar yang mutawatir, artinya mutawatir yang sudah ya tidak ada rahasia lagi ya, rahasia umum. Pada melihat bulan karena kabar yang mutawatir itu memberi faedah, ia akan ilmu yang daruri, emergensi. Dan demikian lagi wajib puasa Ramadan dengan zan, sangkaan akan masuk bulan Ramadan yang hasil zannya syakrak apa sangkaannya itu dengan ijtihad tatkala serupa bulan Ramadan dengan bulan yang lain pada hak orang yang baru masuk Islam atau orang yang tertawan masuk penjara ya. Atau hasil zannya sangkaan itu dengan tanda yang sangat nyata pada menunjukkan atas masuk bulan Ramadan, sekira-kira tiada tersalah ia pada adah biasaan seperti melihat segala kindil atau kindil lampu ya,
Kindil itu kan lampion, ini tanda. Ya, ini tadi kan ini tanda tuh apa tuh? Apa namanya di jalan apa namanya? Ya, ya macam tuh orang mau musabakah nampak kan tanda apa nama itu? Ya umbul-umbul, ada lambang ini, ada konferensi, itu tanda kan? Oh ini, nah itu tuh ya. Kindil tuh lampu bahasa Arab, ada kindil yang lampu gantung, ini kindil namanya. Dia kindil, ada misbah, ada munir, ada siraj. Nah tuh lain-lain aja, siraj, kindil, misbah. Nah kalau bahasa lambah itu semua ya. Nah, itu semua bermakna lampu ya. Kau cuma tahu satu aja ya. Baik. Ya, pada ada seperti melihat segala kindil yang terpasang di atas menara atau mendengar bunyi meriam. Ya, bukan Maryam, meriam. Ya, Maryam orangnya. Ya. Ya, ada roti Maryam ya. Luar sana ya. Kalau di Mekah sana kita anak Arab sana pakai meriam, walaupun modern ya, pakai di gunung itu masuk tuh. Ya, pakai jadi dari gunung ke gunung itu kedengaran karbit. Jadi nggak ada umumnya. Di Dubai juga sampai begitu masih. Dubai dan Arab yang lainnya. Begitu dia menandakan buka puasa, masuk puasa. Walaupun modern itu sudah dia tidak ditinggalkan kebiasaannya begitu ya. Kalau kita sini pakai meriam berubuh sama orang ya. Atau barang sebagainya, kita lucu kan, pakai apa nama ini? Pakai sirine, macam bupati lewat aja. Orang sorong di rupanya ambulan, ya tak? Carilah ya yang anu ya tak? Itu kan ya. Ya, tentu atau barang sebagainya daripada yang terada akan jadi tanda awal bulan Ramadan, dan tiada wajib puasa Ramadan dengan kata munjim. Munjim itu apanya? Tukang ahli nujum, ahli tilik. Ya, sekarang kan ada sudah pakai, ada hisab, ada ru'yah. Ya, jadi dua-dua tiga dia itu. Tapi ini nujumnya ahli perbintangan. Oh, itu nujum. Ini ya. Yaitu orang yang berpegang atas bintang pada mengetahui awal bulan. Tuh. Jadi kalau berlawan masih sahabat Nabi hadis Nabi lagu diutamakan. Dan demikian lagi tiada wajib puasa Ramadan dengan kata hasib, tukang hisab. Bukan tukang rokok, bukan. Hasib tukang hisab. Nah, kalau aku masih ngisap tak puasa berarti ya tak? Nah, kalau ngisap lagi enggak, ini bukan hisab tukang rokok, bukan hasib tukang ya semacam tukang ya ahli falak macam-macam ya. Yaitu orang yang berpegang atas segala manzilah bulan. Ya, manzilah bulan itu apa? Yang masalah itu ada manzilah 28, ada 12 ya tak? daripada masalah itu sampai Pluto di ujung sana, ada Aries, Libra, Leo, macam-macam ya. Tuh, macam-macam itu ya. Dan atas sekira-kira perjalanannya pada segala manzilah ya, tempat itu, dan tiada harus bagi seseorang taklid bagi kata munjim, tetapi kepada orang tukang nujum ya. Dan hasib, tukang hisab ya. Tetapi ya itu pada puasa Ramadan, tapi harus bagi keduanya mengamalkan dengan hisabnya puasa. Tuh boleh dia lakukan dia punya, jangan memaksakan orang untuk ikut dia. Paham tak tuh bagi yang masalah perbintangan tadi. Dan berbuka puasa tapi bersalah-salahan ulama puasanya, adakah memadai ya daripada puasa Ramadan atau tiada? Maka yang diperpegangi oleh Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah tiada memadai puasanya itu akan fardu Ramadan, dan yang diperpegangi oleh Syekh Ramli dalam Nihayah nama kitab memadai akan dia daripada fardu Ramadan. Dan tiadalah kebilangan kata orang yang berkata telah mengkhabari akan daku Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dalam mimpiku. Tak boleh, aku mimpi Nabi dibilang masuk, datang beritahu. Hebat betul kau. Bahwasanya esok hari bulan Ramadan, ya. Tuh, ya. Maka tiada harus bagi tiap-tiap seorang mengamalkan dia. Tuh. Apalagi Jibril turun dibilang, ya. Ada tak Jibril? Macam kita Jibril turun. Bahasa Arab tak betul, masih medok. Ya, ada kan di mana tuh kan? Dan kenapa lah untuk belau ini? Dan yang lainnya, tapi tiada karena syak ragu, maka melihat dia hanya karena ketiadaan dapat diperpegangi pengingat orang yang tidur. Tidak bisa dipegang orang tidur. Ya, maka sedangkan salat itu kan al-darus salat isnani, an-naumu nisyan. Ya, udzur salat kan dua, tidur dan lupa. Jelas itu. Puasa datang tadi tak? Tak. Gini dia. Tidak puasa berarti ya. Sibuk jualan canai ya. Kenapa? Jelas itu. Ada yang mau tanya di situ? Luar tema. Ini dia nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ketika kita memberikan sesuatu dengan cara melempar, seumpamanya memberi pakaian atau lainnya, apakah ada tuntunan dari Rasulullah? Habibuna SAW berkata, wa ammasa ila fala tanhar. Allah ngajarkan di Al-Quran, orang yang minta jangan dibentak-bentak, katakan yang bagus. Jadi kalau diperumpamakan, Allah memberikan antara orang kafir dan orang mukmin itu dua hal, ada sifat rahman dan sifat rahim, gitu ya. Kalau rahman semua diberi, kalau rahim khusus untuk orang mukmin saja. Jadi kalau sifat rahman, Allah beri semua, kafir muslim diberi semua. Satu ketika Ibrahim berkata, ya Allah berikan saja kepada yang beriman. Ia kata tidak, waman kafar, yang kufur yang kasihkan juga. Tidak bisa kamu, kita itu hambaku semua. Tinggal bagaimana keimanan dia. Kalau dia sakit kan aku juga ngobatinya. Tuh, Allah memberikan rahmannya itu. Jadi kalau pemberian Allah semua diberi, cuman berinya beda. Sekarang orang bagus minta sama kamu, Pak tolong Pak duit Pak ya, ini begini, nah ambillah. Nah, ini datang minta pula, Pak minta macam itu, ambillah. Cuman bahasanya mana tuh? Itulah bahasanya, kasar namanya. Ya ada, bekap merasa ada kira tuh. Ini B, ini ambillah katanya. Merasa ada tuh. Aduh, dia bilang aku digitukan, sama-sama dikasih, sama dikasih. Itu tadi, itu mananya. Yang Anda tanyakan tersebut itu memberi dengan melempar. Orang dia terasa dekat, cuma terasa tuh di hati. Aku dia bilang. Sekarang ini dikasih bagian ambilannya, itu dilempar. Pok nih, canai lempar sama dia. Marah. Gila dia bilang itu bagus ngasih lempar. Merasa kan sama bagian cuma di. Itu kalau kau tanya. Tuntunan Nabi tidak begitu. Nabi itu lemah lembut, ya beda tersebut itu. Ya maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah utama tuh ujar Nabi, inna ma bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk akhlak itu. Maka kalau kita definisi yang ditanyakan itu, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat in humu dhahabat akhlaqum dhahabu. Kata Pak Arab berkata, hanya saja bangsa itu dikatakan bangsa masih kalau beretika, beradab, bernorma tersebut itu. Kalau tidak ada adab, norma dipakai, itu hancur tuh bangsa itu. Jadi itu dengan adab, akhlak etikanya itu. Itu etikanya, cara itu sajalah. Ya, itu saja. Tuntunan Nabi tidak ada model begitu. Cuma secara lemah lembut ya. Coba ketika apa kurangnya Fir'aun tuh sampai menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tapi Allah katakan kepada Musa dan Harun, ujarlah Musa Harun, faqula qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa Harun pelan-pelan ya, lembut-lembut sama Fir'aun tuh. Mana tahu lembut-lembut ya, mana tahu nanti dia ingat kepada Allah atau dia takut. Terus Allah, apa kurangnya Fir'aun itu lagi? Ada tak kau bentuk Fir'aun kau nih? Kemiripan ada kan? Aku nak tanya, silakan nunduk-nunduk begitu, saudaranya itu. Dikasih Allah yang bilang tegur kan, lembut-lembut, masih begitu. Tak ikut juga, itu sajalah. Ya, itu saya dijawab. Apa lagi? Mau tanya lagi? Bismillah. Tanya apa lagi? Keluarganya nih.
Nah, tanya apa? Ini masalah menerima zakat tapi tubuhnya kekar. Karena saya pernah mendengar dari Rasulullah, dia didatangi 2 orang yang tubuhnya kekar, Ustaz. Rasulullah bilang, kalau jika engkau hendak, saya akan berikan, tapi dia tidak berhak. Nah, karena itu kalau saya kaitkan dengan orang bagaimana dengan orang yang buruh, Ustaz, buruh wanita yang tubuhnya kekar, tapi dia miskin, dia punya penghasilan tapi tidak cukup. Bisakah dia berhak menerima zakat? Itu kan jawabannya ada di kitab yang buku pintar itu ada. Ya, ada. Ada orang etika dikatakan kaya, miskin, fakir, pakah. Ya, itu ya. Kaya tidak perlu lagi, miskin masih perlu, fakir memerlukan, miskin, papa sangat perlu. Nah, kalimat sangat. Jadi dikatakan kalau menerima zakat tersebut itu siapa? Ini seseorang mungkin pegawai honor lah. Ini orang apalagi yang rumah bedeng nyewa-nyewa nih muka kau nih. Ya, nangkuh pula ada. Tapi rumah bedeng Ustaz, dalam bedeng bininya 3. Bat pula. Bini itu kan ya itu Ustaz beda bini itu kan lain pula. Dia bilang Ustaz itu bagi yang enggak sama aku enggak. Nah, itu ada yang begitu ya. Orang penghasilan semua tidak cukup, punya anak 2. Hasilan 1 juta. Ya berapa cukup dah itu sebut itu. Itu bahasanya begitulah tadi. Kalau masalah cukup ya tak cukup. Tapi keadaan mengingat tersebut itu di situ ada. Masih berhak dia menerima. Walaupun itu kekar badannya. Tapi dia kan minta dia menerima. Sama dikatakan sabilillah. Dikatakan itu termasuk sabilillah itu kalau mau dibesarkan lagi di kitab itu berkata segala sesuatu yang menjurus ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para ulama, para kiai, para mubalighah yang tidak punya digaji dapat bagian. Memang tidak ada ustadz itu, tapi dapat bagian di situnya itu penyebaran itu. Ustadz makan kulhu. Betul apa betul? Walaupun ustadz ini kekar dan badan saja kekar. Nah, itu bahasanya. Atau fisik-fisik keagamaan, masjid, madrasah, pondok bisa dapat itu situ punya. Saya bacakan penyebaran di situ tuh, saya bacakan ramalan buku pintar itu ada di situ. Iya berhak tuh dapat itu. Ya bukan masalah kekarnya. Ya ini badan besar aja nih. Yang penting badan ini kekar sama kan, tapi duit minta sama bapak. Ya ada. Iya. Kalau aksi bukan main. Ya, ini ibarat kita nih rata-rata banyak macam orang manten. Semua gila semalam baju minjam. Bilang raja semalam. Gila semalam. Kata putar sana putar sini paksa lah ya coret orang coret sini paksa kan kata orang diketawain sama orang betul tak baju minjam pula ada beli baju manten mana nah itu nyawa semua indah tadi kita keadaan kita itu silakan ya dosa banyak cerita kalau nak kasih idak lah Kalau dia mengaku dia miskin Ustaz, dia kaya dia miskin biarkan saja pengakuan miskin itu orang BBLT tadi. Cabaran ngambil gas 3 kilo tuh. Ya, jualan tapi ngambil 3 kilo tapi jualan restoran. Tak cocok. Mudah-mudahan miskin lah dia. Ya, dia mengaku. Rasulullah bilang kalau kau tak ngaku nanti zaman kiamat, Nabi kan ketika Isra-Mi'raj tengok senabiannya golongan-golongan yang sangat banyak orang ini manusia mukanya tengkorak semua. Tengkorak nih tulang semua. Nah, kamu masih mendingan ada tulangnya masih walaupun kurus-kurus. Ya. Daging masih tulang tok, tengkorak kan enggak ada tengkorak. Kenapa inilah kata umat-umat yang tak tahu malu jual diri di dunia dulu apa yang jual mukanya, mengaku-ngaku miskin tadi. Itu saja. Kata Nabi SAW, Nabi yang ujar Nabi, jangan sering minta ya. Kata Rasulullah SAW, iyyakum wasu'ala fa innahul faqrul hadir. Tuh. Iyyakum aibtan angkum, maka masuk mansub barisnya iyyakum wasu'ala. Jangan sekali-kali meminta itu, karena meminta itu adalah fakir yang nyata. Mendingan kata Rasulullah, Umar Khattab juga berkata, mendingan kamu ambil tali, pergi ke hutan, bawa kayu balik, bakar dan jual, karena masa itu lebih utama. Tuh Amirul Mukminin Rasulullah ada tak pakai yang kayak gitu, nyuruh orang cuma gawean. Nah, tukar juga ganti bini. Aku udah nyinggung memang kenyataan. Betul apa betul? Itu saja. Udah sebanyak kisah tersinggung, nah kena sebat balik. Kenapa? Ada zakatnya itu. Cepat dibagi nih yang miskin-miskinnya.
Yang nak kawin katanya. Ya, ya. Mau tanya tentang puasa nih, Ustaz. Kan ibu-ibu yang sudah melahirkan ini kan pasti dia mengkodok puasanya, Ustaz. Tapi sudah lama nih tak ada dibayar, Ustaz, puasanya, Ustaz. Bagaimana itu? Lakinya punya urusan. Ya. Iya, Putu yang Indah tuh ada puasa tentang 4 macam. Buka Putu yang Indah itulah. Aku tuh jawab panjang-panjang. Buka. Bagi yang terutang 1 hari begini, yang terutang begini, bagi itu ada sudah di situ. Ya, buka balik. Punya kitab itu kan? Ah, punya baca. Itu aja lah. Kalau punya kitab berarti pasti tanya tak baca, atau punya kitab tak baca. Ya, aku bilang kitabnya enggak baca. Ah, baca dalam situ. Udah. Ya, cari di situ. Ada lagi? Ah, ini memang tak baca betul. Baru saya dengar selama Ustaz ini. Ya, udah saya bilang lah ustadznya. Jadi gini Ustaz, kita memang istimewa ikut pengajian. Salah satu yang pernah saya dengar kan lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat ini Ustaz. Baik. Tapi dia menambah lebih baik daripada 1000 sholat jenazah, kemudian menjenguk orang yang sakit 1000 orang. Kemudian yang lagi menghapus pahala dosa-dosa kita yang telah lalu. Kok begitu Ustaz? Kalau dia bilang begitu, dia lah bilang, tanya sama dia. Yang tanya sama saya. Ya kalau sudah ustaz bilang gitu. Ya kan itu kan orang sedang ngomong di televisi ya. Udah tanyakan sama dia. Balik ke kitab apa Pak? Bilang kan kami mau dengar ya. Ustaz Tunggal tak tahu. Ya, tanyakan saja itu. Yang disabung nih ustaz nih. Tidak bisa. Ya kalau ustaz itu bilang sudahlah. Ya, ini sekarang kita khutbah saja ada yang protes orang. Pakai ya macam-macam sekarang. Itu sajalah ya. Nah, tanya apa lagi? Nah, tanya dari tadi kau tengok matanya sudah. Tidak ada apa kan? Tidak wajib bayar sholatnya, tapi kalau dia haid di bulan puasa wajib bayar puasa gimana? Ah, semua tidak. Puasa beda dengan sholat. Kalau sholat tidak, kalau puasa iya. Tuh, ya. Inilah beratnya sholat itu, tapi dispensasi besar di dalam. Tapi kalau puasa beda. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadisnya Arba'in Nawawiyah itu ada di situ ujar Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Ada tak itu? Buka Arba'in Nawawiyah itu. Kau punya kitab tak baca-baca? Goblok betul. Aku kata Nabi diperintahkan untuk memerangi manusia ini. Atau berkata dia syahadah tiada Tuhan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, dirikan salat. Yang ketiga, keluarkan zakat. Nah, puasa ini tidak diperangi. Puasa, haji tidak diperangi. Karena tiga ini kenapa ini? Ada ikrar keimanan kita luar dalam. Hubungan kita, yang kedua hubungan kita kepada Allah. Yang ketiga hubungan sosial kita kepada manusia. Kita pada manusia lebih tua sosial daripada apa-apanya. Kita sembahyang ada makan samping masih tercium baunya, bisa diperpendek bacaan orang. Betul lah betul. Datang salat isya kata Nabi, datang makan pula malam. Apa dulu kan Nabi bilang? Makan dulu baru salat, tapi di rumah jangan di masjid. Nah tuh, paham tak? Itu tadi Allah tahu dia yang punya, dia tahu hambanya gimana masalah tersebut itu. Paham? Nah ini tadi kalau anda tanyakan seperti itu, jadi kata apa? Jadi kalau puasa itu dibayar. Kalau salat tidak, kecuali salat yang ditinggalkan sebelum berhalangan, itu tetap dibayar, karena dia bersih. Nah kalau puasa tidak. Kalau puasa dibayar, salat tidak. Itu ada hal-hal tersebut itu. Makanya ketika orang dalam keadaan berpuasa, tapi hubungan suami istri siang-siang. Apa kata Nabi kan gitu kan? Nah, ayo merdekakan seorang hamba atau ya ada 2 bulan berturut-turut puasa, atau memberikan fakir miskin 60 cupa, 1 miskin 1 orang. Tuh, udah bisa ditumpuk, udah bisa. Kita cari 60 miskin-miskin ya, 60 cari ke 1. Kenapa nih? Bayar apa? Pengintut. Tuh ya. Nah. Balik ngomong gitu. 1 orang bilang kan, sampai 60 cari. Ah inilah aku nih gara-gara aku nih nyelonong siang-siang. Ah, malu dah tuh. Ya tapi enak kan? Setiap enak dan gratis. Paham? Itu aja. Jadi puasa bayar, sholat tidak kalau dalam keadaan
tersebut itu sajalah ya. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sallallahu alaihi wasallam berkata, ujar Nabi itu kalau dalam musafir Allah berikan dispensasi salat itu bisa dijamakkan, bisa digabungkan atau bisa dikasarkan. Itu sedekah Allah kepada, terimalah pemberian Allah itu, dispensasi Allah memberikan. Pernah ada kau dengar Tuhan bersedekah sama kau? Nah itulah tadi salat. Kalau orang pergi musafir itu salat pemberian Allah SWT, sedekah Allah pada kita. Terimalah, faqbalu sadaqatahu, kata terimalah sedekah Allah itu. Paham? Ada lagi? Ada lagi? Mau tanya? Masih wajibkah orang tua mengeluarkan zakat anaknya yang sudah punya penghasilan sendiri sebelum keluarga? Pandai-pandailah tersebut itu. Ya, kalau penghasilan dia kalau cuma jual pulsa, hasil juga. Akhirnya mapan mas. Nah, iya bilang. Dari cukup lah gitu setahun. Nah, iya yang jual gembung penghasilan. Itu hanya yang jual air nih, ya 4.000, 1.000 dapat itu penghasilan kan. Yang mapan yang lebih lah, ya itu tinggal dia saja lagi, itu masalah tersebut itu ya. Tapi bagaimanapun namanya tetap anak. Sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila kita punya indah itu ada masalah zakat tuh. Kalau seorang tidak bisa untuk semua, maka diatur zakatnya itu. Pertama zakat untuk dirinya, kalau fitrah dulu ya. Nah, dirinya, suami, kemudian istrinya, kemudian ayahnya, ayah suami, kemudian anak yang paling kecil. Nah, kemudian anak yang ditanggung orang tua masih sebetulnya. Itu sajalah. Ya, kalau anaknya ngerti bagus kan, bahnya berdua di sana, abah nih bah. Kawin lagi bah ya. Kata bapaknya, kau belum kau suruh aku, nyata mah jadi lah orang tua kata. Paham dah kau dengan ke belakang tuh? Ya, itu saja. Namanya tetap anak, maka masih bintun atau ibnun, masih punya anak namanya. Itu saja. Ya. Kalau dia mapan salah dia lah, mau dikasihkan. Itu saja. Baik. Jadi baca kemana sudah kan tuh? Masih ada yang mau tanya lagi? Sampai kemana kita syahdan? Sekarang ini Kau ajakan bapak kau juga? sekarang ini ada cara mendapatkan uang itu undian, dikenal sekarang istilah giveaway. Jadi giveaway itu nanti dari pihak yang memberi itu disuruh mengirim SMS atau melakukan siaran itu. Jadi nanti sama dia orang-orang yang mengirimkan menjalankan sesuai yang diinstruksikan, itu lagi diacak. Yang diacak dia dapat hadiah. Kalau 1 juta sampai 5 juta itu kalau kita menang itu Kita kurang tahu tuh. Tanyakan kepada yang berkompeten, tanya Majelis Ulama Indonesia. Udah aja ya. Karena banyak macam-macam penipuan banyak sekarang nih. Arisan online, judi online, prostitusi online, apam online. Ada apam online kan ada kan? Ada sekarang. Ya, macam-macam kan tahu lah aku. COD, macam-macam sekarang. Itu aja lah, aku tak tahu. Aku tak banyak tak paham, tapi kamu tanyakan orang. Ini sekarang banyak perjudian di mana-mana tuh. Masa orang modal 500.000 sebulan punya 30 juta? Ya kan? Ada tak sekarang tuh? Banyak mudah-mudahan kau ini, jangan-jangan kau ini duit itu lah. Makanya ngaji tak mau dapat bebal semua. Ya aku tembakkan sekali. Betul tak? Santai main di kamar, beli motor, dapat duit. Banyak yang begitu. Nanti dituntut nih, sudah mulai tuntutan banyak ada televisi sekarang. Baru punya ini dia. Tengok tuh. Itu sajalah ya. Tidak usah lama. Kau ambil punya kau sajalah. Yang tahu saja, tak usah yang instan model-model begitu, yang kaget-kaget. Tuh, ada ya. Itu saja, nanti mati kaget kau. Tuh, macam undian 2 hari ada undian harapan namanya. Ada Toto tuh ya main judi, Toto undian harapan. Ada namanya ya, ada namanya ngelok. Ada namanya sekarang mengerik, kerik pohon nomor keluar. Ada kan? Macam-macam orang. Itulah guru-guru judi semua itu. Kenapa? Itu musyrik semua kalau lakukan musyrik, mati. Ya menyekutukan Tuhan. La ilaha illallah. Macam-macam kan aja di grup ini yang keluar duit di kantong kan? Kan penjara juga ada kan? Coba keluarkan badan kau di penjara polisi itu. Bisa tak keluar kau? Tak bisa pula keluar. Tak keluar kan? Tak keluar. Tak bisa pula.
Allah. Ada kan banyak banyak pula yang percaya. Ya itu yang cepat begitu. Kalau ngaji lambat. Ngaji inilah ahli jannah ini berapa orang nih? Iya, tengoklah nih. Kalau dia keluar tuh bakalan lah. Payah jangan ngajak betul. Itu aja. Nah, yang ahli jannah yang ada kitab punya catatan. Yang tak ada kitab tak ada catatannya. Kita malaikat nanti lalu masuk catatan kata dia. Nah, baru tahu kan? Kita minta ada. Aku tidak nyinggung lah, ya, paham lah ya. Kenapa lagi? Di luar tema lagi. Jika kita belum menunaikan zakat, tapi sering sedekah dan jumlahnya sudah cukup untuk membayar zakat, apakah yang begitu dapat menggugurkan kewajiban zakat? Tidak bisa. Zakat dengan sedekah itu diutamakan zakatnya daripada sedekahnya. Sedekah itu ada angkanya. Kalau zakat itu ada angkanya, kalau sedekah tidak. Sedekah itu kan seikhlas kamu. Kalau zakat ada nomornya. Itu saja. Ya, ada kata orang sedekah berangka. Aku mau sedekah sama kau 100.000. Tidak ada cerita itu. Nah, itu paham tak? Itu sajalah. Utamakan yang wajib lah daripada itu. Ya, jadi hal-hal ini mesti diperhatikan. Kalau ketemu wajib dengan makruh, wajib utamakan. Kalau ketemu makruh dengan sunnah di makruh diutamakan. Kalau betul sunnah dengan yang mubah, sunnah itu diutamakan. Kalau ketemu semua ini masalah seperti itu mubah diperhatikan. Karena mubah itu bermasalah besar. Kal akli, kal akli wa syurbi. Orang kan naumi. Ya, tak tidur itu mubah, makan mubah, minum mubah. Tapi kalau tak makan sakit, jadi apa? Kebanyakan makan sakit perut, jadi apa? Bang ngaji beda, dalam pengajian. Ada yang begitu orangnya ada. Ya, aku tak nyebut 1-2 adalah. Ya, itu nggak ganggu ibadah tidak? Mengganggu. Itu mubah itu masalah. Tak tidur sama bukan doang semalam subuh tidak berusaha. Betul. Itu tadi. Ya, itu ajalah jawabannya. Ya, hukum itu ada. Masih ada lagi. Nak tanya belakang tu lagi. Ada masih ada? Tanyakan. Besok meninggal bisa tanya. Allahu Akbar. Karena banyak kemudian hubungan itu juga untuk dia hidup sehari-hari seseorang itu kemudian ditanya kembali bagaimana hukum ini dianjurkan ke dalam syariat, tapi ternyata ditanya juga sistemnya sama, cuma beda pengelolaannya. Jadi bagaimana dari sini? Kita tengok di situ kan kalau kita lihat ini nih ada BPOM ya Badan Pengawas Obat dan Makanan satu, yang kemudian Majelis Ulama ada, jelas tapi expire-nya ada. Tengok 3. Kalau sudah 3 itu ada ngomong apa? Ada halalnya, ada pengawasan kesehatannya, ada dari syariat. Udah jelas sudah sama cerita kita. Nah kalau kita ada syariah, kita ambil syariah. Sistem perbankan sama, cuma dia bagi untung beda. Itu saja. Ya, Allah berkata ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli riba. Memang sistem mirip tapi keuntungan beda. Jadi kita jangan sama lah, bukan sama tersebut itu. Kembar siam saja tidak sama. Jadi kalau sudah ada itu ya ikut yang syariah saja. Paham? Ana saja. Kan kalau memang betul itu, kenapa keluar syariah itu? Orang Islam itu mesti punya kegelisahan. Gelisah jiwa itu gelisah. Maka keluar. Dulu kan asal BKO itu bank koperasi itu pindah 97 98 itu kan mulai kemarin tuh ya. Nah, itu ada timbul. Nah, jadi kalau memang ada itu kenapa? Kalau kita tidak ke situ berarti kita sendiri yang tidak mau mensyariahkan harta kita itu sajalah masalahnya. Itu yang maka jadi musuh sama kita nanti yaumul qiyamah harta kita tuh. Ada kan? Itu saja. Pertama jadi hiasan. Allah bilang al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, itu di surat di surah Al-Kahfi itu harta dan anak itu perhiasan dunia. Tapi kalau kau model begitu itu jadi musuh kamu dunia akhirat nanti. Betul lah, untung pertama. Ya. Orang pemakan riba itu kata Allah la yatakhabbutu syaitan minal mas, baca orang kesyatanan. Ya, atau ibaratnya diadakan sama orang ibaratnya orang minum air asin, tambah diminum tambah haus. Ya, dia terus jalan masa untung tadi, ya. Itu saja. Pindahlah saja ke seperti itu. Allah sudah bilang, Quran dah jelas bilangkan, Nabi sudah membilangkan.
Ya, itu saja. Kemarin sudah dibacakan apa masalah riba ini 10 masalah di dalam situ ada. Semua tinggalkan tersebut itu kata Allah. Itu saja. Kenapa? Kita masih ada kan gawe kita yang begitu-gitu masih. Kecuali memang tak ada lagi perbankan mau tak mau itu mungkin memang mau tak mau satu jalan yang kita mau tidak mau lakukan itu. Nah, itu beda masalah. Itu saja ya. Ada deh. Cepatkan ngaji itu. Sayang 1 jam, lebih banyak 23 jam perainya. 1 jam kan tak mau juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa amal umuran aman tasyafi shfina wa shifan sama ya rahman bihaqqi nabi wa rasul Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim sallallahu ala Muhammad.